nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hanca bahasan masih tematik nasmi ya, dengan yang telah kita kaji pada minggu yang lalu. Ayat ini mengenai masih ingat, yaitu hiasan dunia. Hiasan dunia sudah kita bahas ayat 14, 15, dan kita lanjutkan ke ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Maknanya, alladzina, orang-orang yang kuluna, berkata atau berdoa di sini, Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa qina, dan jagalah kami, adzabannar, dari siksa neraka. As-sabirina, orang-orang yang sabar, was-sadiqina, dan orang-orang yang jujur, wal-qanitina, dan orang-orang yang taat untuk beribadah, wal-munfiqina, dan orang-orang yang berinfak, wal-mustaghfirina, dan orang-orang yang memohon ampun, bil ashar, di waktu sahur. Itu lanjutan dari ayat 14. Tapi waktu itu ayat 14 juga belum diuraikan secara komprehensif. Masih banyaknya hal-hal yang kita pesing, ya, kita bahas dari ayat-ayat yang sebelumnya. Pada ayat yang sebelumnya kita sudah mengkaji bahwa hiasan-hiasan dunia intinya ada berapa, Bu? Garis besarnya ada 3. Dunia ini dihiasi dengan keinginan syahwat kita untuk memiliki hal-hal berikut. 1, dihiasi dengan wanita. 2, dengan punya anak. 3, qanatir muqattarin, yaitu harta
Harta benda itu apa saja Bu? Emas, perak, ya zaman dulu kuda, kendaraan, ya kendaraan. Kemudian peternakan, tanaman, dan terakhir alhas. Padang atau sawah ladang, al-manadir, al-muqantarah, al-dahab, wal-fiddah, wal-khayl musawwarah, wal-an'am, wal-harth, binatang ternak dan tanaman. Oleh karena itu, setiap manusia, apakah jenisnya laki-laki, perempuan, mau tidak mau, kita sudah dibekali oleh Allah kecintaan syahwat untuk memiliki hiasan itu. Setiap orang pasti memiliki, dan itu apakah harta kekayaan dan yang diuraikan di atas itu akan memberikan bahagia atau menderita? Ya, apakah akan dijadikan bekal atau untuk keselamatan atau dijadikan bekal untuk maksiat? Oleh Allah dalam ayat ini, kalau memang kita menggunakan hal-hal hiasan dunia ini, setiap orang yang beragama Islam supaya mengejar untuk kembali kepada tempat yang mulia, husnul ma'ab, yaitu tempat kembali yang baik. Pertama-tama kita ingin memiliki istri. Setiap laki-laki yang sehat, setiap laki-laki yang normal pasti akan memiliki kecintaan syahwat terhadap lawan jenis. Perempuan juga memiliki syahwat untuk mencintai laki-laki. Begitu kan? Dan ini tidak bisa ditolak karena ini merupakan garisah dan anugerah dari Allah kepada kita. Apakah kita mau menggunakan dalam didasari dengan keimanan atau dengan ketakwaan atau hanya dengan nafsu belaka? Terlalu besar. Ya. Ini jelas Bu. Ini mandatnya kecil. Nah, perempuan, bagaimana kita memiliki perempuan, laki-laki memiliki perempuan dan perempuan memiliki laki-laki? Maka di dalam ajaran Islam ini sudah diajarkan bagaimana kita berhidup bersama. Dan itu mulai dari melamar. Dan melamar itu diatur di dalam ajaran Islam juga. Laki-laki melamar perempuan, perempuan melamar laki-laki. Ada nggak yang perempuan melamar laki-laki? Ada, jangan salah. Cuma dalam zaman dulu biasanya ada istilah di daerah moge. Biasanya anak kiai dengan anak kiai suka dilamarkan oleh orang tua. Bapak dulu pilihan sendiri atau dijodohkan kan? Jadi ya bagus, sebab di dalam Islam juga pantun harus dilihat. Nah, pantun itu bukan dimanfaatkan oleh dalil koboi. Pantun kan itu memberi kesempatan untuk pacaran, bukan. Beda kalimatnya. Kalau melihat saja itu dalam bahasa Arab ro'a, melihat. Ada juga lahata, itu melihat juga. Ada juga nadoro. Nah, untuk mencari untuk jodoh, itu bahkan di kalimatnya nadoro. Kalau ro'a melihat saja,
Kalau melihat sekilas itu dalam bahasa Arab lahata. Kalau di dalam bahasa Sunda mah reret ya. Itu lahata. Ya. Kalau nadhoroh bukan melihat sekadar sekilas dengan mata, tapi pengkajian, penelitian. Makanya di dalam resep dari Rasulullah untuk mencari pasangan itu ada beberapa syarat. Nah, nikah itu pertama untuk dijamaliha, cantikan. Kedua, lihasabiha, turunan. Ketiga, limaniha, kekayaan. Keempat, dirinya, karena agamanya. Panpar bila didik utamakanlah yang memiliki agamanya. Taibat tiada, maka kamu akan rebo, begitu ya. Yang lain-lain akan terbawa, begitu. Nah, dulu yang pertama dijadikan kajian oleh Bapak apa namanya? Kecantikan. Ya, pertama ya. Nah, oleh Rasulullah diberi cara, yaitu pertama utamakan agama, semuanya akan terbawa. Itu kalau dalam Islam yang melamar itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Boleh nggak laki perempuan melamar laki-laki? Boleh. Cuma pada umumnya menurut tradisi di dunia yang melamar itu pihak laki-laki. Nah, hal ini sudah diadakan penelitian dalam sebuah universitas di Timur Tengah, yaitu Universitas Al-Jami' Ain Syam. Universitas Ain Syam diteliti di kalangan perempuan yang setuju perempuan melamar itu cuma 25%. Pada umumnya perempuan laki-laki menghendaki yang melamar itu laki-laki, jadi persentasenya 75% laki-laki itu melamar wanita. Kenapa? Karena perempuan biasanya malu, gitu ya. Jadi kalau laki-laki mah kuat, kalau ditolak cintanya laki-laki kuat, ya. Ibarat kalau di dalam piring saya, gitu ya. Dibantingkan masih kuat. Tapi kalau perempuan ditolak, biasanya agak parah, gitu ya. Itu tentang wanita. Bagaimana supaya kita menuju tempat tujuan yang baik? Sejak awal memilih wanita itu sudah ada di dalam ajaran Islam. Sekarang menginjak ke anak. Setiap manusia yang sudah berkeluarga rasanya sepi apabila tidak memiliki anak. Nah, biasanya di dalam memiliki anak itu setiap orang tentu berbeda. Ada yang mengutamakan laki-laki, ada yang mengutamakan anak perempuan. Kalau bapak-bapak biasanya suka minta ini. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Apa alasannya? Ada yang ingin punya anak laki-laki, tapi perempuan pada umumnya menginginkan yang tinggal itu anak perempuan. Alasannya punya anak perempuan itu cepat dewasa, cepat membantu orang tua. Kalau laki-laki, biasanya ini biasa menurut kebanyakan orang, ya, bukan pendapat saya. Kebanyakannya itu kalau laki-laki itu katanya pada umumnya suka nakal, gitu. Kalau perempuan lebih mudah untuk diarahkan oleh orang tua. Nah, saya
saya pernah menyampaikan hal ini. Susah apa? Susah cuma laki-laki baru, susah perempuan lebih muda. Mungkin pengalaman ya bapak anak perempuannya ada banyak mungkin ya. Memang lebih hampa, lebih riskan kalau perempuan itu karena memang perempuan lebih ibarat dari gitu ya. Di paling susahnya itu. Tapi jangan salah Bu, Pak. Kalau kita sudah usia lanjut, ya usia lanjut, itu yang akan terasa oleh keluarga saya. Ya amat terasa itu yang banyak perhatian itu adalah anak laki-laki. Karena anak perempuan itu sudah punya kewajiban untuk memelihara suami. Kalau punya anak, kita punya anak perempuan lebih mengutamakan suami itu kalau di dalam ajaran Islam tidak terlalu disalahkan. Sebab perempuan itu sudah punya kewajiban memelihara suami. Ada suatu peristiwa ya, orang tuanya itu sakit, ya orang tuanya sakit. Itu si anaknya perempuan itu kan biasanya sudah dibawa oleh suaminya. Nah pada suatu ketika suaminya mau berjihad, amanatnya kepada istrinya, Adinda, Kak Anda mau berjuang, jangan kau tinggalkan rumah, amanatnya, jangan tinggalkan rumah sebelum Kak Anda pulang. Nah singkat ceritanya orang tuanya sakit, ya orang tuanya sakit, dikasih tahu itu ibunda sudah sakit parah. Anaknya sudah diharapkan untuk menengok orang tua, tapi karena perempuan ini sudah mendapatkan amanah dari suami, itu tidak sempat untuk menengok orang tua. Dan sampai meninggalnya orang tua itu anaknya tidak sempat, gitu ya. Maka hal ini diadukan kepada Rasulullah. Ya Rasul, kesimpulannya ketika anak ibunya meninggal, kok tega-teganya dia tidak sempat menengok. Maka sabda Rasulullah, alhamdulillah si ibu itu mendapatkan anak yang solehah. Dia tidak bisa meninggalkan karena menjaga kewajiban mengurus suami. Nah, kalau laki-laki pada umumnya itu amat memperhatikan. Ada seorang tua punya anak dua, laki-laki dan perempuan dan laki-laki. Yang dijaga yang dibanggakan itu anak perempuan. Memang anak perempuan, ketika dia di sekolah dasar itu kan tidak begitu merepotkan, sudah cepat dewasa dan rajin belajar. Kalau yang laki-laki belajar bukan main. Nah laki-laki susah untuk disuruh belajar dan prestasinya memang tidak bagus. Kalau anaknya perempuan begitu masuk universitas dia top. Kemudian dia itu setelah jadi sarjana bisa bekerja di samping memelihara suaminya juga dia punya pekerjaan. Tapi ketika ibunya dia itu usia 60 lebih sakit-sakitan, siapa yang mengurus? Anak laki-laki itu yang si bandel itu. Nah itu, anak laki-laki, anak perempuan sebenarnya apa? Masalah anak jadi soleh, anak jadi nurut, anak menjadi takwa kepada Allah. Kadang-kadang bukan hasil usaha 100% orang tua, tapi itu adalah ada campur tangan Tuhan, gitu ya, kalau bahasa umum. Ada hak monopoli Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak kita mau nakal, anak kita mau soleh,
hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit orang tua yang ketat, orang tua yang disiplin, tapi ditakdirkan tetap saja ada yang ada. Tapi ada orang tuanya yang tidak begitu ketat, biasa-biasa saja. Tapi kok anaknya berhasil? Contoh, saya punya teman satu jurusan, satu angkatan, mulai masuk universitas sampai keluar dan sama-sama dia akan menjadi pengajar. Dan dia yang paling besar. Jadi si bapaknya itu anaknya 4, laki-laki semua. Waduh, susahnya katanya. Dia bawa bangun biasa bangun laki-laki gitu. Itu hampir sama itu 4 orang itu. Ya ternyata endingnya walaupun agak besar, tapi endingnya itu yang satu dia menjadi kepala dinas di Tangerang. Anak yang kedua menjadi profesor dan menjadi seorang rektor universitas yang terkenal di Bandung ini. Nah itulah teman saya. Yang ketiga menjadi pegawai Pemda. Yang keempat pengelola toko mall punya makan. Kemudian saya tanya, Rob, saya perhatikan itu profesor itu kan punya bapak itu punya anak 4, semuanya laki-laki. Ya. Kok itu berhasil bagaimana ya mendidik bapak Rob dulu bagaimana mendidiknya? Itu jawabannya kadang-kadang saya juga pertama kali tidak berkenan gitu ya terhadap jawabannya. Jawabannya, saya baca pasar, saya dibimbing ke orang tua. Saya tidak ada masalah. Dididik ketat orang tua, saya masih tidak bagus serangan ya. Jadi orang tuanya biasa-biasa, tapi takdir ilahi yang maha belas, maha asih, maha kuasa. 4 orang anak itu bakal kok di akhir-akhirnya itu calon hebat. Ya. Ketika ibunya jauh rumahnya itu Salmur secara almarhum yang meninggal kemarin. Itu di situ ada kecamatan Cap ya. Jauh sekali perjalanan melalui perkebunan karet. Ketika ibunya sakit, itu keempat-empatnya itu datang semua menemui ibunya. Kalau anak perempuan bisa enggak? Belum tentu. Jadi baik anak laki-laki maupun anak perempuan, endingnya tetap monopoli menjadi soleh atau tidak tergantung kepada selain pendidikan orang tua, tetapi monopolinya adalah ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu mengenai anak. Hiasan dunia itu perempuan, anak, kemudian kekayaan, ya. Kekayaan, apakah kekayaan itu juga akan membawa kepada husnul ma'ab atau akan menyiksa diri gitu? Kan tidak sedikit dengan kekayaan itu orang susah dan susah terus. Nah makanya di dalam ayat berikutnya, maka yang pertama supaya kekayaan hiasan dunia itu menjadi husnul ma'ab, yaitu kita harus sholat. Ya. Kenapa harus sholat? Karena orang dengan kekayaan itu kadang-kadang tidak sabar. Banyak orang yang sabar ketika miskin, tetapi tidak sabar setelah kaya. Ada di dalam Quran ya Pak. Ada di dalam Quran surah Taubat ya. Surat Taubat. Itu siapa itu? Asbabun nuzulnya itu berhubungan dengan seorang sahabat yang namanya Sahabat.
Si Salabah itu orang miskin. Kalau mau sholat berjamaah juga, dia itu suka pulang teror, pulang. Begitu assalamualaikum, dikir sebentar pulang. Assalamualaikum, dikir sebentar pulang. Pada suatu ketika itu Salabah dipanggil oleh Rasulullah. Salabah, kenapa kamu itu tidak pernah dikir cepat-cepat pulang gitu? Ya Rasul, ini gamis itu satu-satunya yang bersih untuk sholat. Makanya saya ditunggu oleh istri saya untuk bergantian karena istri saya tidak ada pakaian yang layak untuk dipakai sholat. Itu saking tidak ada baju silih ganti antara suami dengan istrinya. Nah, kemudian beberapa waktu lagi yang akan datang, di Salabah itu memohon didoakan kepada Rasulullah. Saya ini bukannya tidak mau bikin lama-lama, tapi ini baju juga itu karbut dengan istri. Jika aku ya Rasulullah, doakan aku. Nah, kata Rasulullah, kamu tahan nggak dengan hiasan dunia ini? Insya Allah. Nah, kemudian ceritanya, maka Salabah ini menjadi orang kaya. Jadi dia tidak sabar ketika setelah kaya. Banyak orang yang rajin, lagi miskin rajin kan pasti. Tapi setelah kaya tidak sabar. Nah, si Salabah ini kemudian ada surat At-Taubah. Tuh, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ini ya Allah, ini janji. Sebagian dari mereka ada yang berjanji di hadapan Allah, jika aku diberi keutamaan, diberi kekayaan, aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang soleh. Tetapi setelah dia diberi kekayaan, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Setelah diberi kekayaan, dia pikir dan paling mau itu, begitu ya. Nah, begitu setelah datang surat itu, dia tersindir, ya, tersindir dengan ayat ini. Kemudian dia itu mau memberikan zakat, karena setelah ayat itu selain tidak lagi berjamaah, dia bakhil, ya pikir dan tidak bisa mengeluarkan zakat. Nah, setelah itu Salabah baru mau mengeluarkan zakat. Si ceritanya oleh Rasulullah tidak diterima. Berarti di dalam Islam ayat bunuh bagaimana? Karena dulu itu dia itu tidak mau mengeluarkan zakat, karena ditagih beberapa kali dia tidak mengeluarkan. Akhirnya Allah memutuskan zakatnya akhirnya tidak diterima. Tuh, yang selanjutnya sekarang langsung ke ayat yang barusan kita baca, yaitu hiasan-hiasan dunia itu tidak menjadi penderitaan kepada kita. Pertama, sikap kita harus sobar, yaitu contohnya sobar di dalam setelah memiliki kekayaan yang melimpah. Kemudian yang kedua,
beribadah dan tidak bosan-bosannya. Nah, yang keempat, munjid, yaitu punya kekayaan itu jangan lupa harus menjadi orang yang gemar berinfak. Kemudian yang terakhir, kita harus melakukan mustakbir. Jadi gongnya supaya kita memperoleh hiasan-hiasan dunia ini dimanfaatkan kepada Allah. Jangan lupa kita harus yang di akhirnya ada mustakbir bil ashar. Kita rajin melakukan sholat malam. Dan istighfar yang paling utama ialah sambil bertahajud di tengah malam atau bagian 3/4 bagian akhir, yaitu bil ashar. Bil ashar itu utamanya waktu satu. Ini di dalam hadis yang diterima dari Ibnu Jarir dan Imam Ahmad. Ada hadis yang diterima dari Sa'id Al-Jariri. Di dalam hadis itu maknanya menceritakan ada Nabi Daud bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, di bagian mana kita yang paling mantap untuk berdoa di waktu malam? Apakah tengah malam? Apakah bagian yang akhir? Maka Jibril menjawab, saya tidak tahu bagian yang pasnya di mana, tapi saya suka mendengar aras Allah itu suka bergetar di waktu sahur. Ya. Bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim ini ada sebuah hadis yang diterima diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ceritanya maknanya begini. Yanzilullahu tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin. Allah itu turun tiap malam. Jadi bukan malam Jumat saja. Jadi Allah itu turun di tiap malam. Ila sama dunia, ke langit dunia. Kemudian yang pokok sulus lain yang paling lama, yang pokok di situ yang paling lama itu ada di bagian 1/3 akhir. Kira-kira jam berapa? Jam 3 ya. Karena almarhum Gus Dur dulu sahur itu kan beliau berpendapat 1 jam sebelum datang adzan. Kalau sekarang adzan setelah 4:30, berarti sahur 3:30. Nah, Allah berfirman, hal min sa'ilin fa'utiyahu. Siapa saja, itu Allah itu sudah berpindah di waktu sahur. Siapa saja orang yang meminta kepadaku, fa'utiyahu, saya beri dia permintaannya. Yang kedua, hal min da'in fastajibu. Barang siapa yang meminta padaku di waktu itu, aku dijabah dia. Ya. Hal min mustaghfirin fa'ughfiru lahu. Siapa saja yang meminta ampunan, maka aku jamin akan aku ampuni dia. Jadi kalau Bapak rajin tiap sahur tahajud, wah dikira bersih dosanya. Sebab langsung Allah menjamin di dalam riwayat Bukhari Muslim, semua yang kita inginkan itu dikabul. Ya.
Jadi yang dikabul itu bukan berdoa di depan Ka'bah saja. Padahal di rumah kita juga ada jaminan dari Allah akan dikabul doa-doa kita. Alhamdulillah ya. Sekarang tiap malam kan kita tiap bulan taraweh. Mudah-mudahan saja untuk selanjutnya kita tidak pernah meninggalkan di waktu sahur. Gitu ya. Nah, di dalam ini yang paling lengkap, di sini kan cuma disebutin dalam ayat 17 itu orang yang dekat kepada Allah itu satu sodik, satu sobir, orang yang sobar, kedua yang sodik, duanya jujur, ketiga qanim, keempat munfik yang berinfak, yang kelima mustaqir. Tapi kalau rincian dibuatkan di dalam surat Al-Ahzab itu tahapan-tahapan itu ada 8 ya. Satu syaratnya memang kan harus muslim dulu ya. Satu, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim dan muslimat. Yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat, yang beriman laki-laki dan yang beriman perempuan. Kemudian yang ketiga, wal qanitina wal qanitat, yaitu orang yang tunduk, taat, dan laki perempuan yang taat. Kemudian was-shadiqina was-shadiqat, orang yang jujur. Kalimat sedekah di sini ada 2 ya. Kemudian selanjutnya was-sabirina was-sabirat, orang laki-laki yang sabar dan laki perempuan yang sabar. Yang selanjutnya wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki yang khusyuk dan perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Nah, apa bedanya sodik dan mutasaddiq? Kalau sodik itu jujur, kalau mutasaddiq itu bisa membuktikan dari janji keimanan. Jadi keimanan dia itu dibuktikan di dalam perilaku, itu mutasaddiq. Ya. Bahkan di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 35 ada orang yang ketika mau dicabut nyawanya, kan dia itu minta lagi waktunya, Jadi ada orang yang dicabut nyawa ingin meminta waktu lagi. Lau akhirtani ila ajalin, ya Allah berilah waktu sebentar lagi, la asaddaqu, saya akan bersedekah. Padahal di situ pakai tasdid asaddaqu. Kalau asaddaqu di sana maknanya bukan sedekah, bukan sedekah dalam arti memberi saja, tetapi asaddaqu di situ ada pendekatan pakai tasdid, maknanya itu adalah pembuktian dari keimanan dan syahadat kita. Berarti kalau yang pakai tasdid mutasaddiq itu adalah beramal sebagai buah daripada pembuktian keimanan kita kepada Allah. Itu mutasaddiq. Kemudian was-khashi'in, udah sobar, adu khusyuk, udah mutasaddiq. Yang dalamnya waso ini nawasoiman, yaitu laki-laki yang bersaum dan perempuan yang bersaum. Yang berikutnya
wal hafidina furujahum wal hafidhon, yaitu orang yang menjaga parti-partinya, yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluan-kemaluannya. Yang terakhir yang 8 macam itu wadzakirina wadzakiro, orang yang berzikir, laki-laki yang berzikir dan perempuan yang berzikir. A'adallahu, Allah menyiapkan lahum bagi mereka ajron azimah. Nah, yang dirinci yang paling paripurna itu rinciannya ada 8. Itu ya. 1 muslim, 2 mukmin, 3 qanit, 4 sholih, 5 sabir, sabar, 6 khusyuk, 7 mutasaddiq, membuktikan dari keimanannya, kemudian shahid, berpuasa, hafid, furujahu, menjaga panji, yang terakhir adalah zakir, itu yang suka berdiri. Itu tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 35, ya. Surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, sebagai bahasan terakhir ini saya perhatikan kesimpulan dari tema ini dalam hiasan dunia ini. Ibu kalau ingin semuanya sempurna yang 8 tahap itu, makanya bagi manusia biasa sekarang mungkin agak susah. Tapi yang jelas ada kesimpulan dari dalam tafsir itu. Yang penting kita punya keunggulannya di mana. Sebab di dalam klaster-klaster surga itu tidak semuanya unggul yang masuk surga Firdaus. Keunggulannya punya keunggulan. Surga Naim punya keunggulan. Kemudian surga ada punya keunggulan. Nah, kita lihat keunggulannya yang akan mencapai surga Firdaus apa? Satu kelebihannya yang akan mencapai surga Firdaus adalah dia khusyuk di dalam beribadah. Khusyuk beribadah, kemudian jihad fisabilillah. Makanya di dalam jihad fisabilillah begitu meninggal tidak dimandikan lagi, langsung bahkan pakaian waktu berjihad perangnya juga itu dikuburkan langsung. Dan keistimewaan surga Firdaus itu setiap hamba Allah, setiap manusia bisa melihat wajah Allah, gitu ya. Itu keistimewaan yang masuk surga Firdaus. Kalau kehebatan yang masuk ada itu orang yang bertakwa dan yang bersabar. Nah, dari orang yang 8 macam tadi ada yang sabar. Nah, kalau kita menonjol di dalam kesabarannya berhak masuk surga ada. Kemudian kalau surga Naim ini yang keistimewaannya itu amal soleh. Semua juga akan amal soleh, ya. Tapi yang dipandang amal soleh itu yang betul-betul ikhlas itu berhak menghadapi surga, memasuki surga Naim. Kemudian ada surga ma'wa. Surga ma'wa yaitu surga ma'wa itu orang yang bertawakal dan suka bersyukur. Jadi kalau ingin masuk surga ma'wa itu yang dijagokan itu kita pandai bersyukur saja terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Darussalam. Nah, siapa orang yang akan masuk surga Darussalam ketika hidup di dunia ini?
Yang masuk surga Darussalam itu orang yang suka menjaga perdamaian dan keamanan. Aku jumpa pada batu. Orang yang mengkomunikasi dengan sesama manusia, sukanya damai, tidak pernah berantem. Itu masuk Darussalam. Kemudian surga ada Darul Muqamah, itu cinta Allah dan ikut sunnah, itu layak dimasuki Darul Muqamah. Jadi surga itu banyak ya, ada 8 ya. Kalau perempuan ada 8. Kemudian yang terakhir surga Khuld, yaitu orang yang bersih dari syirik. Nah, ya hadirin, rupanya sudah cukup sampai jam 6. Jadi bagi kita kalau ingin memperoleh manfaat dari hiasan dunia ini, minimal kita dijagokan kita amal saleh. Ya. Jadi tidak usah memperhatikan terhadap kelemahan orang lain. Sebab siapa tahu dia punya jagonya amal yang oleh kita tidak diketahui. Memang dia menjagokan, dia rajin sekali, misalkan berinfak, tapi kurang rajin dia mau baca Quran. Tapi siapa tahu menurut pandangan Allah dia punya jagonya yang manusia tidak melihat. Saya menyaksikan ada seorang kiai yang bijaksana. Dia itu kan bertanya kepada kiai ketika mau menyelesaikan ceramahnya, kayak ditanya, Ustaz, saya punya teman juga rajin kelihatannya, terus di dalam pakaiannya selalu sopan dan biasa seperti nyantri sekali. Tetapi ini mungkin di kalangan orang salafi ya. Kalau orang salafi itu kan agak mengharamkan musik gitu ya. Ada juga yang sampai mengajak orang keluar dari bekerja di bank. Nah, si muridnya itu bertanya, ini bos si Fulan besar rajin ibadahnya, tetapi masih senang pura-pura musik gitu. Dan ada kelihatannya tidak menjaga komunikasi dengan sesama manusia. Nah, kemudian tapi dia punya keunggulan tidak? Ada keunggulan, wah ngajinya bagus, qiraatnya bagus. Nah, Anda kepada yang bertanya, Anda keunggulannya apa? Coba ngaji Quran, ternyata ngaji Qurannya kolektор. Ya. Nah, begini, Anda tidak usah memperhatikan orang lain, mengingatkan boleh, tetapi Anda menjatuhkan hukum kepada orang lain, sementara Anda sendiri punya kelemahan. Sekarang begini saja, Anda sibukkan dengan mempelajari qiraat Al-Quran, biar Anda punya keunggulan. Nah, itu jadi bagi kita jangan putus asa. Kalau memang godaan itu masih banyak dirasakan oleh kita, masih banyak, tapi jangan ditinggalkan. Kita punya keunggulan di dalam beramal saleh. Apa keunggulan kita? Karena untuk memasuki surga Allah juga yang dalam itu ternyata orang yang punya keunggulan dalam bidang-bidang tertentu. Tapi maksimal kita tetap berusaha supaya semuanya soleh dan soleha. Ya, sekian saja. Barangkali kalau ada yang